Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan semua sehat. Semua tidak ada yang sakit ya hari ini? Ya. Oke. Dan tentunya kita semua hadir. Tidak ada yang tidak hadir ya? Ya. Karena gampang sekali Ibu mau lihat karena cuma ada 5 siswa di dalam kelas 5 ini. Jadi semua hadir. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran di pagi hari ini, kita akan mengawali terlebih dahulu dengan menyanyi dan berdoa. Silakan kepada anak Dea untuk memimpin kita dalam doa. Iya. Teman-teman, mari kita nyanyi. Bapakku datang padamu, Bapakku datang ungkapan syukur. Indah setiap hari, pagi hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami anak-anakmu akan belajar dan mengajar. Berkati ibu guru, berkati kami semua, dan apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, tepuk tangan buat Dea Andini yang sudah memimpin doa di pagi hari. Nah, setelah kita menyanyikan pujian, lalu kita berdoa, memohon agar Tuhan kiranya melancarkan semua kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini, dan apa yang kita lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kita semua akan mendapat manfaatnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu semua berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional sambil berdiri, sambil posisi siap. Satu nusa, satu bangsa. Iya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Kita bela bersama. Iya, silakan duduk. Nah, kan kita harus menyanyikan lagu nasional. Ada yang bisa jawab? Yang sekalipun beraneka ragam, berbeda suku, agama dan budaya, tetapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, baiklah. Selanjutnya, pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang pertama di semester 1 tahun 2022-2023, yaitu apa? Mengapa manusia berdosa? Iya, mengapa manusia berdosa? Nah, acuan kita dalam bacaan Alkitab itu terdapat dalam kitab Kejadian, ya. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini di pertemuan yang pertama. Nah, dan selanjutnya diharapkan nanti dalam pembelajaran ini ada manfaat, ya, ada manfaatnya yang akan kalian peroleh. Apa sih manfaat yang akan kalian peroleh nanti? Yaitu kalian akan dapat memahami bahwa ketika tidak menaati perintah siapa? Ya, perintah Allah atau perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa? Hukuman. Iya, hukuman atau ganjaran. Setelah itu ada tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah nanti kalian mengamati video, yaitu sebuah cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa, kalian akan dapat menjelaskan apa yang mau dijelaskan.
manusia jatuh dalam Dosa. dosa. Yang kedua, setelah kalian mengamati lalu menggali informasi mengapa manusia jatuh dalam dosa, kalian nanti bisa menganalisis penyebab, ya, penyebab manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, setelah kalian nanti ada diskusi dan juga menggali informasi, kalian dapat menjelaskan keadaan manusia akibat dosa tadi. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita ialah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik atau kalian semua nanti dapat menjelaskan apa tindakan yang perlu kalian lakukan agar kita tidak jatuh dalam Dosa. ya, agar tidak jatuh dalam dosa. Dan yang kelima, nanti akan menyanyikan lagu dan menghayati. Setelah itu kalian akan menuliskan apa pesan lagu tersebut untuk kalian. Jadi pertemuan kita itu ada 2 kali, pertemuan pertama dan yang kedua. Dan saat ini tujuan pembelajaran kita diambil dari tujuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan masuk dalam pembelajaran pada saat ini. Silakan kalian buka buku paket yang sudah ada pada kalian. Ada buku paket ya. Dan karena buku paket kita sangat terbatas, jadi bagi yang tidak punya buku paket silakan melihat kepada teman-teman, boleh. Nah, di situ ada 2 pertanyaan mengawali materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, silakan kalian kerjakan dulu. Ibu kasih kesempatan ya kurang dari 5 menit waktu untuk menjawab karena ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ada keterkaitannya dengan pertanyaan kedua. Jadi disilakan untuk menjawabnya terlebih dahulu. Silakan. Oke. Sekarang setelah kalian menjawab ya, jadi kita akan masuk dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu kita akan jawab dulu. Ada pertanyaan yang pertama. Menurut kamu atau menurutmu, apakah semua orang berdosa? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, mengapa manusia jatuh dalam Dosa. Jadi ada hubungannya. Kalau jawabannya di atas itu misalnya tidak, maka harus dijelaskan kenapa tidak, atau seperti apa penjelasan kalian. Yang kedua, misalnya kalau katakan bahwa manusia semua berdosa, maka kalian juga akan menjelaskan. Oke, kalau gitu Ibu akan mendengar terlebih dahulu jawaban dari Dea Andini untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Silakan. Apakah menurut Dea semua orang berdosa? Iya. Iya. Kalau semua orang berdosa, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Manusia tidak kepada Tuhan. Karena manusia pertama tidak menaati perintah Tuhan. Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, mungkin ya ada yang akan menanggapi jawaban dari temannya si Dea tadi. Mungkin dia belum jelas apa maksudnya dari jawaban temannya tadi. Manusia pertama tidak kasih kepada Tuhan. Manusia pertama tidak mau menaati perintah Tuhan. Dia mungkin yang lain, jawaban yang lain dia. Karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Kalau Al-Fibul, karena tidak taat perintah Tuhan, itu dia. Oke, semua jawabannya sama. Nah, Ibu belum akan menjelaskan lebih jauh karena itu menurut kalian. Nah, sekarang kita akan menyimak cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa untuk membawa pemahaman kalian mengapa
manusia jatuh dalam dosa. Supaya kalian tahu seperti apa ceritanya manusia itu jatuh di dalam dosa. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa. Kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Ya, kalian sudah menyimak videonya. Bahkan sebelumnya, tentunya kalian sudah membaca cerita bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dari pengamatan kalian tentang cerita tadi, mungkin ada yang akan ditanyakan. Silahkan untuk bertanya kepada ibu guru. Ada yang kamu tidak pahami dari cerita tadi atau dari bacaan yang sudah kamu baca mengenai cerita itu. Ada yang bertanya? Nah, kalau pendek-pendek tangannya, langsung tinggi-tinggi ya. Apa pertanyaannya? Pertama, berdosa semua manusia berdosa semua. Oh iya, terima kasih ya. Kalau bertanya, manusia pertama kan Adam dan Hawa tuh. Mereka jatuh dalam dosa. Terus kenapa sampai sekarang manusia semua jatuh di dalam dosa? Ya, seperti itu ya. Mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab. Kenapa? Ya. Apa Ibu Wil? Silakan. Karena karena Adam dan Hawa memakan buah itu. Yang lain? Ya, ada yang ini. Silakan.
Iya, karena dosa itu adalah dosa asal atau dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa kepada semua manusia itu menurut dia. Yang lain mungkin bisa ditambahkan, silakan ini dia. Oh, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Masih ada satu yang belum jawab, mau suka dengar, silakan gitu ya. Karena ketidaktaatannya. Nah, Pano, ada 4 temannya yang menjawab. Apakah sudah puas dengan jawaban teman-temannya Pano? Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah. Tetapi ditambahkan dulu ya. Ditambahkan. Ya, di dalam Alkitab, ya khususnya pada ayatnya yang ke-20. Coba mana Alkitab? Di ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, itu merupakan salah satu jawaban bahwa Hawa adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang merupakan adalah semua perwakilan dari semua manusia yang hidup yang kemudian membawa dosa asal dari Adam dan Hawa, sehingga kita berdosa dari mereka. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Ya, nah, oke, sejauh ini kalian sudah memahami bahwa bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Nah, selanjutnya untuk lebih lagi memperdalam pengetahuan kalian tentang mengapa manusia jatuh dalam dosa, kita akan bekerja kelompok diskusi ya untuk kerjasama. Oke, baiklah. Sudah selesai ya? Ya. Sekarang Ibu mulai dulu dari kelompoknya laki-laki dulu ya. Pano, silakan dibacakan. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, mereka memakan buah itu. Mereka memakan buah itu. Berarti karena tidak taatan manusia, maka mereka memakan buah itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari menanggapi jawaban. Apa kalian sudah puas dengan jawabannya temanmu atau belum? Silakan. Oke. Ya. Kami belum puas dengan jawaban anak karena apa yang dimaksud dengan buah larangan itu. Oh iya, apa yang dimaksud dengan dua larangan itu? Nah, harus dikembalikan kepada kelompok Vano. Mereka belum puas katanya dari jawabannya Vano yang mengatakan manusia tidak taat kepada perintah Allah dan memakan dua larangan itu. Dijelaskan dua larangan itu yang bagaimana? Silakan. Dua larangan yang baik dan yang jahat. Mungkin bisa ditunjukkan di dalam Alkitab untuk menguatkan jawabannya. Ya. Yang kelompoknya dia juga lihat dibuka di mana itu? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Oh iya, kita dengarkan. Dibaca.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buah, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya, ternyata dalam Alkitab juga ada jawabannya. Hanya saja tadi tidak dituliskan oleh kelompoknya Vano. Jadi buah larangan itu adalah buah pohon pengetahuan tentang iya. Sekarang kita mau dengar lagi jawaban dari kelompok B. Silakan. Oh ya, Julia yang mau baca. Iya, karena manusia yang pertama memakan buah larangan. Hampir sama sebenarnya jawabannya ya. Di sana juga menjelaskan buah larangan, tetapi tidak disebutkan buah larangan itu apa. Tapi tadi sudah dijawab oleh temannya Vano dan didukung oleh ayat Alkitab. Sekarang di nomor 2 kita putar lagi ya. Dijawab oleh kelompoknya dia dulu, kemudian sebentar dijawab oleh kelompoknya Vano. Silakan nomor 2. Dan dikutuk soalnya. Soalnya apa? Soalnya Apa akibat ketidaktaatan manusia? akibat. Apa DP jawaban? Diusir dari Taman Eden dan dihukum oleh Usir dari Taman Eden dan dihukum oleh Allah. Bagaimana jawaban mereka? Sudah puas dengan jawaban itu? diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan dari jawabannya? Ya, ini dia, silakan. Mengapa manusia diusir dari Taman Eden? Oh, pertanyaannya mengapa manusia diusir dari Taman Eden? Bisa dijelaskan? Karena tidak taat kepada Allah. Oh, karena ketidaktaatan kepada Allah. Dan tentunya tadi di pertanyaannya juga sudah jelas ya. Iya, akibat dari kejatuhan manusia atau akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa, tidak taat sama perintah Allah.
Tuhan, agar supaya Tuhan juga akan memberi berkat-Nya kepada kita, terutama kalian semua. Nah, jadi kita sudah belajar, kita sudah berdiskusi, kita juga sudah tanya jawab. Sekarang kita akan tiba bagian akhir dari materi pembelajaran kita, yaitu akan menyimpulkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari tadi dari pertama sampai terakhir. Tapi mengingatkan sebentar dikumpul ya semua tugas-tugasnya buat Anissa. Kira-kira dari sini ya, apa kira-kira kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, kesimpulan yang pertama yang bisa kalian pelajari yaitu apa? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Iya, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Kesimpulan dari mengapa manusia jatuh dalam dosa itu apa? Ya? Iya, ketidaktaatan manusia yang pertama kita sudah pelajari. Kita sudah belajar ceritanya bahwa di situ menceritakan bagaimana manusia pertama tidak taat terhadap perintah Tuhan. Yang kedua mungkin ada yang ditambahkan? Iya, mereka menerima hukuman karena ketidaktaatan itu. Mereka diusir, mereka mengalami ketakutan, mereka sedih, mereka malu. Iya, itu. Selain itu ada lagi ditambahkan kesimpulannya? Dan manusia menjadi takut kepada Tuhan. Bahkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Jarak, iya, sudah ada jarak antara Allah dan manusia. Itu akibat dosa tadi. Oleh sebab itu, kita senantiasa diharapkan untuk senantiasa apa? Berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Agar supaya bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, walaupun demikian, Allah tetap mengasihi kita manusia. Contohnya di dalam cerita tadi, contoh kasih Tuhan pada waktu mereka sudah dihukum tadi ya, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Kasih baju. Iya, pintar, dikasih baju. Walaupun tadi sebelumnya mereka cari daun dulu baru tutup badan, tapi setelah Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuatkan, ya dalam cerita tadi kan, Ya. Tuhan membuatkan baju dari mungkin dari kulit kayu atau kulit binatang, maka mereka menggunakan pakaian melalui itu. Jadi sekalipun kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan tetap Ya. sayang. Tetapi walaupun demikian, kita tetap menerima namanya konsekuensi atau apa? Harus menerima hukuman, ya, yang Tuhan sudah berikan. Pada pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kegiatan yang kedua, ya, pertemuan yang kedua masih materi tentang mengapa manusia berdosa. Jadi di situ nanti kalian akan banyak belajar tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan agar tidak jatuh di dalam dosa itu. Kemudian nanti sebentar Ibu akan kasih tugas ya, tugas untuk pertemuan berikutnya untuk kalian kerjakan dan kita akan periksa pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa dan kembali Dea Andini untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, langsung berdoa. Semua sikap berdoa yang baik, silakan Dea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Tepuk tangannya buat